Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa dalam acara Mendekat Kasih Tuhan. Bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Frans Sales SCY dan sebagai renungan singkat bagi saudara dan saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama keluarga. Dengan saya, Romo Valentinus Tejantara SCY dari komunitas SCY Teluk Betung, Lampung. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema berani menolak kejahatan. Di kota besar, papan reklame yang memancarkan cahaya warna-warni di waktu malam sudah merupakan pemandangan biasa. Suasana malam yang gelap menjadi semarak dan meriah dengan adanya cahaya papan reklame yang mempromosikan berbagai produk. Ada sebuah papan reklame yang mempromosikan perusahaan minyak bumi Shell namanya. Iklan itu berbunyi, "Anda can be sure of Shell." Iklan itu berusaha meyakinkan konsumen apabila mereka memakai bensin merek Shell, pasti akan nyaman dan enak dipakai. Entah mengapa pada suatu malam ada kerusakan pada papan reklame itu, tepat pada huruf S, listriknya mati. Akibatnya bunyi iklan itu berubah menjadi "You can be sure of hell." Artinya, Anda boleh yakin bahwa neraka betul-betul ada. Suatu malam, seorang pemuda baru saja pulang mabuk-mabukan dan mobilnya berhenti di lampu merah perempatan jalan di mana iklan papan reklame itu berada. Pemuda itu terkejut membaca iklan yang berbunyi "You can be sure of hell." Ketika lampu hijau menyala, pemuda itu mengemudikan mobilnya pulang. Namun, sepanjang jalan pikirannya tidak bisa lepas dari iklan yang tadi dibacanya. Sesampai di rumah, ia segera naik ke tempat tidur dan berusaha tidur melupakan iklan tadi. Ternyata tidak bisa. Iklan itu terus-menerus terbayang di mata pemuda itu. Neraka, neraka, neraka. Engkau harus tahu, neraka itu bukan omong kosong, tetapi betul-betul ada. Pemuda ini tahu bahwa dirinya adalah seorang yang berdosa, dan kalau malam itu ia mati, ia pasti masuk neraka. Maka pagi harinya tanpa pikir panjang lagi, ia mencari seorang imam. Ia meminta bimbingan agar ia beroleh pengampunan dosa. Ia ingin bertobat. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, manusia hidup dalam dunia yang penuh godaan. Ada orang yang tergoda oleh enaknya minuman keras. Mabuk-mabukan sudah menjadi bagian dari hidupnya. Orang seperti ini baru sadar ketika penyakit menyerang dirinya. Ada orang tergoda oleh gemerlap uang, sehingga ia mengejar uang sebanyak-banyaknya. Orang yang seperti ini tidak peduli apakah usaha itu halal atau tidak halal. Orang seperti ini baru sadar ketika ia mengalami penderitaan akibat ganasnya uang. Sebenarnya tawaran dunia berupa godaan-godaan itu netral. Artinya, semua itu tergantung dari manusia itu sendiri. Apakah manusia mau mengambil semua godaan itu atau manusia
mau secara selektif menghadapi godaan-godaan itu. Kisah tadi mau mengingatkan kita bahwa kita perlu hati-hati dalam hidup ini. Ada begitu banyak hal yang tampak baik bagi hidup kita, namun ternyata menyimpan penderitaan bagi hidup manusia itu sendiri. Pemuda yang mabuk dalam kisah tadi disadarkan oleh papan iklan. Ia menyesal atas tingkah lakunya yang mabuk-mabukan. Ia berbalik ke jalan yang benar. Ini salah satu contoh bagaimana manusia mesti hidup dalam dunia ini. Orang mesti memilih yang baik. Orang mesti menolak yang jahat. Memang tidak mudah menolak yang jahat, tetapi orang mesti berani untuk mengambil sikap. Untuk itu, orang beriman mesti kuat dalam keyakinannya. Orang beriman tidak boleh menyerah begitu saja terhadap godaan-godaan. Orang beriman mesti berani menolak kejahatan yang mengganggu hidupnya. Saudara dan saudari yang terkasih, marilah mengakhiri renungan singkat kita dengan menyatukan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Akhirnya, berkat dan doaku selalu menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan, dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkatku selalu menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.